Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Perkenankan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan Qadiyah Proposition yang beranggotakan 1. Muflihatul Aulia NIM 2220059, 2. Feza Aulia NIM 2220071, 3. Ulfa Uqail Nabila NIM 2220083, 4. Muhammad Nizaruddin NIM 2220091. Langsung saja untuk keterangan yang pertama tentang pengertian Qadiyah akan disampaikan oleh Mbak Ulfa Uqail Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Uqail Nabila, NIM 2220083. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Qadiyah. Definisi dari Qadiyah yaitu qaulun mufidun yahtamilu sidqa wal kidhba lidzatihi. Suatu perkataan yang dimengerti yang mengandung kemungkinan benar dan salah dengan melihat perkataan itu sendiri. Jadi, Qadiyah itu adalah pernyataan yang sempurna yang mana isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Qadiyah dalam ilmu mantik itu merupakan jumlah mufidah dalam ilmu nahwu atau disebut kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa Qadiyah adalah rangkaian kata-kata yang mengandung pengertian. Contohnya yaitu seperti api panas, hawa sejuk, kemudian minuman segar. Nah, kalimat-kalimat itu merupakan contoh Qadiyah. Pada setiap contoh tersebut, maka akan didapati susunan kalimat berita. Dan hukum berita tersebut boleh dikatakan benar kalau sesuai dengan bukti, dan dikatakan salah kalau tidak sesuai dengan bukti. Nah, kemudian, jika ada Qadiyah yang isinya sudah pasti benar, maka kepastian kebenarannya itu tidak disebabkan oleh Qadiyah tersebut, melainkan oleh kebenaran yang mengatakannya. Contohnya seperti Qadiyah-Qadiyah berupa firman Allah di dalam Al-Quran yang mengandung isi pasti kebenarannya. Kebenarannya itu bukan karena Qadiyahnya, tetapi karena kemahabenaran Allah yang memfirmankannya. Sebaliknya, jika isi Qadiyah itu dikatakan bohong, maka bukan karena Qadiyahnya, tetapi karena yang mengatakan adalah pembohong. Itu sebabnya mengapa suatu Qadiyah selalu dikatakan mungkin benar dan mungkin pula salah di dalam dirinya. Baik, melanjutkan keterangan dari Mbak Ulfa Uqail Nabila. Yang kedua adalah pembagian Qadiyah. Setiap Qadiyah terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama maudhu', kemudian mahmul, dan robitoh atau hubungan antara maudhu' dan mahmul. Maudhu' adalah subjek dalam ilmu nahwu disebut mubtada. Jadi maudhu' ketika di dalam ilmu nahwu itu disebut dengan mubtada. Kemudian mahmul atau predikat dalam ilmu nahwu disebut dengan khobar atau fi'il. Kemudian robit penghubung atau penghubung berupa kata ganti dhamir al-fasl yang menghubungkan antara subjek dengan predikat. Berdasarkan robitohnya, Qadiyah dibagi menjadi 2, yaitu Qadiyah hamliyah, proposisi kategoris, dan Qadiyah syartiyah atau proposisi hipotesis. Qadiyah hamliyah yaitu Qadiyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad lain. Seperti penyakit ilmu ialah lupa. Besi merupakan logam yang bermanfaat.
Emas merupakan logam yang mahal harganya. Itu contoh-contoh qadiyah hamliyah. Kemudian qadiyah syartiyah, yaitu suatu qadiyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan qadiyah yang satu dengan qadiyah yang lain, disertai salah satunya dengan adat syarat, seperti apabila mahasiswa sungguh-sungguh maka ada harapan kuat untuk sukses. Apabila matahari terbit maka timbullah siang. Itu merupakan contoh dari qadiyah syartiyah. Kemudian untuk keterangan qadiyah hamliyah lebih lanjut akan diterangkan oleh Mbak Muflihatul Aulia. Padanya dipersilahkan. Poin yang ketiga selanjutnya ada qadiyah hamliyah. A. Definisi qadiyah hamliyah tersusun dari 3 juz atau bagian, yaitu 1. Mahkum alaih, yaitu mubtada, fa'il atau naib fa'il menurut ilmu nahwu, sedangkan menurut ilmu mantik itu disebut maudhu'. Yang kedua, mahkum bih, yaitu khobar atau fa'il menurut ilmu nahwu, sedang menurut ilmu mantik itu disebut mahmul. Dan yang ketiga, lafadz, yang menjadi alat penghubung antara maudhu' dan mahmul yang disebut dengan rabithah. Lafadz penghubung itu ialah dhamir fasal seperti lafadz Aliyun huwa fahimun, Ahmadu kana katiban. Akan tetapi di dalam suatu qadiyah kadang-kadang rabithah itu dihilangkan karena dianggap sudah terang bahwa antara maudhu' dan mahmul itu ada hubungannya walaupun tanpa rabithah. Contohnya seperti lafadz al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aduun aqilun khairum min swadiqin jahilin, yang artinya musuh yang cerdik lebih baik daripada teman yang bodoh. Qadiyah tanpa rabithah seperti tersebut di atas dinamakan qadiyah sunayyah, sedang yang ada rabithahnya dinamakan thulasiyah. Contohnya seperti lafadz Izzuddini huwa mujtahidun, yang artinya Izzuddin adalah orang yang sungguh-sungguh. Muhammadun Jalalu kana dzarifan, yang artinya Muhammad Jalal adalah orang yang pintar. B. Pembagian qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah dilihat dari segi mahmulnya itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Mujabah, yaitu suatu qadiyah yang di dalamnya ditetapkan hukum adanya mahmul untuk maudhu'. Contohnya seperti medan kota terbesar di Sumatera, Belawan. Pelabuhan dagang terpenting di Indonesia. Khalid menulis di papan tulis. 2. Salibah, yaitu suatu qadiyah yang di dalamnya ditetapkan hukum tidak adanya mahmul untuk maudhu'. Contohnya seperti tidak seorang pun hadir di sekolah. Tidak semua bangsa Indonesia bodoh terhadap hak-haknya. Sungai Banten bukan laut. Qadiyah hamliyah dipandang dari segi maudhu'nya itu dibagi menjadi 4. 1. Syahsiyah, yaitu suatu qadiyah yang maudhu'nya merupakan sesuatu yang tertentu atau terbatas, salah satu isi ma'rifat yang 7. Contohnya seperti Jakarta ibu kota negara Republik Indonesia. Muhammad itu rajin. Muhammad duduk, rumah itu ditempati. 2. Mubalah, yaitu suatu qadiyah yang maudhu'nya lafadz kulli, tetapi tidak diterangkan apakah hukum itu berlaku untuk seluruh isi lafadz kulli atau hanya untuk sebagian isi lafadz kulli. Contohnya seperti manusia dapat menerima pelajaran tinggi bahwasanya logam itu dapat berkembang dengan panas. Binatang membutuhkan makanan dan minuman. Ketiga, kulliyah, yaitu suatu qadiyah yang maudhu'nya lafadz kulli dan hukum qadiyahnya tersebut berlaku untuk seluruh afrad.
maudhu. Contohnya seperti semua manusia mempunyai akal pikiran, semua yang hidup membutuhkan makanan. Dan yang terakhir juz'iyat, yaitu suatu qadiyah yang maudhunya lafaz kulli, tetapi hukum qadiyahnya tersebut hanya berlaku untuk sebagian afrad maudhu. Contohnya seperti sebagian manusia penyair atau penyanyi, sebagian manusia ibu pedagang, sebagian pakar ilmu mantik. Qadiyah syahsiyah tidak dimasukkan ke dalam hukum qadiyah kulliyah, sedang yang lainnya memasukkannya. Nah, adapun qadiyah muhmalah maka bisa dimasukkan ke dalam qadiyah kulliyah dan juz'iyah. Tetapi yang sesuai adalah dihukumkan kepada qadiyah juz'iyah. Dengan demikian, maka qadiyah muhmalah dimasukkan ke dalam qadiyah juz'iyah. Berdasarkan uraian tersebut, maka pembagian qadiyah hamliyah dilihat dari segi maudhunya hanya ada dua bagian. Yang pertama yaitu qadiyah kulliyah dan juz'iyah. Sedang kalau dilihat dari segi mahmulnya, maka ada dua bagian pula, yaitu mujabah dan salibah. Jadi dapat disimpulkan bahwa qadiyah hamliyah itu dapat dibagi kepada 4 bagian, yaitu 1 mujabah kulliyah, 2 mujabah juz'iyah, 3 salibah kulliyah, dan 4 salibah juz'iyah. Selanjutnya ada qadiyah syar'iyah. Qadiyah syar'iyah ialah suatu qadiyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu qadiyah dengan qadiyah yang lain, dengan disertai salah satunya dengan adat syarat untuk mengeluarkan dari keadaannya yang sendiri dalam menghubungkannya dengan yang lain, sehingga kedua qadiyah tersebut menjadi satu. Seperti apabila besi dipanaskan maka akan berkembang dengan panas. Qadiyah ini terdiri dari dua qadiyah hamliyah, yang qadiyah yaitu yatamaddadu bil hararah dan al-hadidi yaskhun. Qadiyah yang pertama disertai dengan adat syarat yaitu idza, dan yang kedua dengan fa. Kedua qadiyah tersebut masing-masing tidak memberikan pengertian dengan sempurna tanpa qadiyah yang lain. Kemudian terbentuklah kedua qadiyah tersebut menjadi satu yang memberikan pengertian hubungan antara keduanya, yaitu tergantungnya peristiwa yang kedua kepada peristiwa yang pertama. Hubungan antara kedua qadiyah tersebut dinamakan hubungan tashahub, dan talazum. Kemudian ada pembagian qadiyah syar'iyah. Yang pertama ada muttasilah, yaitu suatu qadiyah yang mengandung hukum untuk menghubungkan satu qadiyah dengan qadiyah yang menghubungkan hubungan tashahub dan talazum, atau suatu qadiyah yang menghubungkan hubungan tashahub dan talazum, atau suatu qadiyah yang mengandung hukum kebenaran suatu qadiyah berdasarkan atas kebenaran suatu qadiyah yang lain di dalam hal ijab afirmatif, atau suatu qadiyah yang mengandung hukum tidak benarnya suatu qadiyah berdasarkan atas tidak benarnya suatu qadiyah yang lain di dalam hal salb atau negatif. Contoh, jika ahli rajin maka ia lulus. Qadiyah syar'iyah muttasilah mujabah. Kemudian jika ahli tidak rajin maka ia tidak lulus. Qadiyah syar'iyah muttasilah salibah. Kemudian apabila benda ini benda berkembang maka ia membutuhkan makanan. Qadiyah syar'iyah muttasilah mujabah. Kemudian tidak sama sekali apabila benda ini benda mati, maka ia membutuhkan kepada makanan. Qadiyah syar'iyah muttasilah salibah. Yang kedua ada munfasilah, yaitu qadiyah yang mengandung hukum untuk menghubungkan suatu qadiyah dengan yang lainnya, sebagai hubungan tabayun dan ainat pertentangan, atau suatu qadiyah yang mengandung hukum menetapkan adanya pertentangan antara kedua qadiyah di dalam ijab atau meniadakan pertentangan antara kedua di dalam salb. Contohnya, ada kalanya berita itu benar dan ada kalanya bohong, itu mujabah. Kemudian tidaklah ada kalanya orang ini penulis dan ada kalanya penyair, itu salibah. Baik, kesimpulan dari materi yang kita pelajari yaitu bahwasanya qadiyah adalah kalimat khobari yang sempurna. Pada pembagian pertamanya qadiyah dibagi menjadi dua, yaitu hamliyah dan syartiyah. Qadiyah hamliyah adalah qadiyah yang di dalamnya
ada penempatan hukum akan adanya ketetapan mahmul atas maudhu atau ketidakadanya ketetapan. Sementara qadhiyah syartiyah adalah qadhiyah yang di dalamnya ada penetapan hukum tentang keberadaan nisbah atau hubungan antara muqaddam dan tali atau tidak adanya nisbah. Dari sisi maudhu'nya, qadhiyah hamliyah dibagi menjadi 4 macam, yaitu syakhsiyah, tob'iyah, muhmalah, dan mahsurah. Sedangkan qadhiyah syartiyah terbagi menjadi 2 macam, yaitu muttasilah dan munfasilah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Al-afu minkum, jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Summa salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.